Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan uji hipotesis dan analisis data terjangkit COVID-19 di Singapura yang beranggota Faisal Nugraha, Kisna Hendiawan, dan Regi Gilang Pangestu. Yang pertama yang akan menjelaskan oleh Regi Gilang Pangestu. Di awal tahun 2020 ini, dunia digemparkan dengan merebaknya suatu virus baru yaitu corona. Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, suatu kota yang berada di Tiongkok, ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 210 negara dan teritori yang telah terjangkit virus ini dengan jumlah yang bervariatif. Tujuan dari pemilihan tema ini adalah yaitu untuk mengetahui perkembangan pandemik virus corona ini di Singapura. Bagaimana kesiapan negara Asia Tenggara ini dalam menghadapi wabah yang sudah menular hampir ke seluruh dunia, serta mencari tahu jumlah kematian di Singapura karena COVID-19 ini. Singapura juga rajin mengedukasi publik dengan melakukan kampanye. Mereka memberikan informasi secara masif untuk memberi informasi kepada publik terkait cara sederhana tetapi efektif untuk mencegah penyebaran virus. Yang bagaimana cara tersebut, misalnya panduan mencuci tangan, imbauan menghindari perkumpulan orang dan mengurangi menyentuh wajah. WHO bahkan memuji cara pemerintah Singapura untuk mengedukasi masyarakat demi menyetop penyebaran. Metode penelitian statistik yang kami pilih adalah metode statistika deskriptif, yang dimana statistika deskriptif merupakan suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna, yang dimana statistik digolongkan menjadi dua bagian, yakni statistika deskriptif dan statistika inferensia yang dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Yang dimana statistik deskriptif juga merupakan metode yang sangat sederhana. Metode ini hanya mendeskripsikan kondisi dan data yang sudah ada milik dan menyajikannya, yang dimana dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan bentuk lainnya. Yang disajikan dalam uraian atau uraian singkat dan juga terbatas. Contohnya tabel, diagram, grafik, besaran-besaran lain dalam majalah dan koran-koran. Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian, yang dimana dalam hal ini metode pengumpulan data yang kelompok kami lakukan di antara lain: 1. Metode pengambilan data dari internet. 2. Observasi, yang dimana di sini kelompok kami melakukan pengamatan dan pencatatan kasus COVID-19 ini melalui internet. Cara ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden. Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan dilakukan pada respon yang tidak terlalu besar, yang dimana pekerjaan ini dilakukan oleh tenaga observasi ini. Peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang, yaitu situasi yang diamati sebagai sumber data. Besaran-besaran lain dalam majalah dan koran-koran. Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian,
yang dimana dalam hal ini metode pengumpulan data yang kelompok kami lakukan di antara lain: satu, metode pengambilan data dari internet; dua, observasi, yang dimana di sini kelompok kami melakukan pengamatan dan pencatatan kasus COVID-19 ini melalui internet. Cara ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden. Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan dilakukan pada respon yang tidak terlalu besar, yang dimana pekerjaan ini dilakukan oleh tenaga observasi ini. Peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang, yaitu situasi yang diamati sebagai sumber data. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisna dari kelompok 10 Statistika 2 akan menjelaskan selanjutnya metode pengolahan data, sebaran kasus dan kasus yang terkait pada COVID-19 berdasarkan usia dan jenis kelamin. Saat ini penyebaran SARS-CoV-2 dari manusia atau COVID-19 dari manusia ke manusia menjadi sumber transmisi utama, sehingga penyebaran menjadi lebih agresif. Transmisi COVID ini pasien simptomatik terjadi melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin-bersin. Selain itu, telah diteliti bahwa COVID-19 ini atau SARS-CoV-2 dapat variabel pada aerosol dihasilkan melalui nebulizer selama setidaknya 3 jam. WHO perkirakan COVID-19 sebesar 1,4 hingga 2,5. Penyebaran pada Cina, kasus pada laki-laki 51,4%. Kasus di Korea Selatan pada laki-laki 38,5%. Pada Italia 58,9%. Pada perempuan di Cina 48,6%. Di Korea Selatan 61,5%. Di Italia 42,1%. Patogenesis yaitu seluruh proses perkembangan penyakit sebelum COVID-19 ini. SARS-CoV-2 itu masih belum banyak diketahui, tetapi diduga tidak jauh berbeda dengan SARS-CoV yang sudah banyak diketahui oleh semua orang. Pada manusia, COVID-19 ini atau SARS-CoV-2 ini terutama menginfeksi sel-sel pada saluran nafas yang melapisi alveoli. SARS-CoV-2 ini akan berikatan dengan reseptor-reseptor yang dan membuat jalan masuk ke dalam sel. Glikoprotein yang terdapat pada envelope spike virus akan berkaitan dengan reseptor saluran berupa ACE2 pada SARS-CoV-2. Di dalam sel SARS-CoV-2 ini melakukan duplikasi materi genetik, mensintesis protein-protein yang dibutuhkan, kemudian membentuk virion baru yang muncul di permukaan sel. Persistensi berbagai jenis coronavirus ini atau SARS-CoV-2 ini bisa menempel di permukaan benda mati, yaitu pada besi, bisa sampai 48 jam atau 8 sampai 24 jam atau 5 hari bisa menempel pada suhu tertentu, yaitu 20 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, 21 derajat Celcius pada 5 hari. Itu yang terakhir tadi. Pada aluminium 2 sampai 8 jam bisa menempel. Pada metal dengan suhu ruangan yaitu sampai 5 hari. Pada kayu pada suhu ruangan juga bisa sampai 4 hari. Pada kertas dalam suhu ruangan 4 sampai 5 hari, 24 jam bisa 3 hari ataupun kurang lebih 5 menit. Pada kaca 5 sampai 4 hari bisa dalam suhu ruangan 21 derajat Celcius. Pada plastik kurang lebih bisa 5 hari
sampai 48 jam bisa, 8 sampai 24 jam bisa, atau sampai 1 hari bisa dalam suhu ruangan tertentu. PVC atau karet silikon sarung tangan bedah itu bisa kan terbuat dari latex atau karet, bisa sampai 8 jam. Kalau tadi dari karet silikon sampai 5 hari bisa menempel. Gaun bedah ini bisa diasumsikan sebagai APD pada rumah sakit itu hampir rata-rata 3 hari 4 hari bisa menempel pada APD tersebut. Pada keramik 5 hari, teflon 5 hari dalam suhu 21 derajat Celcius. Faktor resiko berdasarkan data yang sudah ada, penyakit komorbid hipertensi dan diabetes mellitus jenis kelamin laki-laki adalah faktor utama resiko, karena perokok aktif merupakan faktor resiko dari infeksi SARS-CoV-2 ini. Distribusi jenis kelamin yang lebih banyak pada laki-laki diduga terkait karena perokok aktif yang lebih tinggi pada perokok hipertensi diabetes mellitus diduga ada peningkatan ekspresi reseptor ACE2. Pasien kanker penyakit hati kronik lebih rentan terhadap infeksi SARS-CoV-2 ini. Kanker diasosiasikan dengan reaksi imunosupresif sitokin yang berlebihan. Pasien dengan sirosis atau penyakit hati kronik juga mengalami penurunan respon imun sehingga lebih mudah terjangkit COVID-19 ini, dapat mengalami luaran yang lebih buruk. Itu pada studi Guan dan kawan-kawan menemukan bahwa 261 pasien COVID-19 yang memiliki komorbid, 10 pasien diantaranya adalah dengan kanker dan 23 pasien dengan hepatitis B itu yang terjangkit dari 260 pasien COVID-19 itu. Skema perjalanan penyakit SARS-CoV-2 atau COVID-19 asimptomatis. Nah, ini pada sehat ya, replikasi virusnya. Onset udah mulai gejala 4 sampai 7 hari udah mulai gejala awal. Pneumonia-nya 8 sampai 12 hari. Inflamasinya nah minggu keduanya itu bisa terjangkit. Pasien tidak ada gejala untuk awal yang pertama tadi sehat itu, karena dapat positif atau tidak terdeteksi, masih bisa samar-samar gejala awalnya. Lalu demam, batuk kering, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, dan diare mual-mual. Peningkatan respon imun pada diri kita sendiri, demam, bisa sesak, dan gagal multi organ itu untuk yang terakhir di 2 minggu kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Nugraha akan melanjutkan pembahasan tentang COVID-19 ini. Perjalanan penyakit pada COVID-19 yang berat. Yang pertama, pasien akan mengalami demam, batuk, sesak, pneumonia, kemudian harus menjalani rawat inap, sepsis, ARDS, masuk ICU. Apabila semakin parah, myocarditis, acute kidney injury. Median waktu dari onset gejala hingga meninggal adalah 18,5 hari. Kemudian inilah contoh gambaran fototoraks pada COVID-19. Kemudian gambaran CT scan pada COVID-19. Kasus virus COVID-19 di Singapura. Kasus virus corona di Singapura telah mencapai 13.624 dengan 1.002 pasien dinyatakan sembuh serta 12 kematian. Pemerintahnya telah menyadari bahwa Singapura sebagai salah satu pusat bisnis dunia dengan arus kedatangan dari berbagai negara menjadi berpotensi dan memiliki risiko tinggi akan penyebaran penyakit ini. Penambahan kasus baru corona di Singapura mengalami peningkatan baru-baru ini sama seperti di negara Asia Tenggara lainnya. Jumlah ini merupakan rekor kasus harian corona di Singapura dengan angka kasus baru yang memecahkan rekor tersebut. Total kasus COVID di Singapura kini menjadi 13.624, sementara pasien yang tersembuh sebanyak 1.002 orang. Kita dapat lihat di dalam grafik tabelnya semakin tinggi.
Tabel kasus pasien aktif COVID di Singapura. Hari makin hari semakin tinggi. Tabel kematian kasus corona di Singapura. Jumlah kematian akibat virus ini di Singapura terbilang sedikit jauh. Hanya 12 orang. Pemerintah Singapura melaporkan jumlah kematian karena kasus ini. Uji hipotesis kasus COVID-19 di Singapura. Dari analisis yang kita dapat bahwa di 90% yang terkena virus COVID-19 di Singapura akan sembuh karena mendapat perawatan yang maksimal. Ingin diuji pernyataan tersebut di atas. Dengan dilakukan suatu penelitian, diperoleh 20 pasien baru yang diambil secara acak. Terdapat satu pasien yang berpotensi kematian. Gunakan taraf nyata 0,10. Yang pertama, kita buat hipotesisnya dulu. H0 sama dengan P adalah 0,9 dan H1 P1 0,9. Dua sisi. Jadi ini memakai rumus dua sisi. Kemudian tingkat signifikansinya A adalah 0,01, Z-A-nya sama dengan 2 sama dengan Z 0,005 sama dengan 2,575. Statistik uji, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Maka hasilnya akan menjadi minus 7,31. Daerah kritiknya, HO diterimanya min 7 ZA kurang dari Z kurang dari ZA sama dengan min 2,575 kurang dari Z kurang dari 2,57. HO ditolak, Z lebih besar dari ZA setengah A per 2 atau Z lebih kecil ZA per 2 sama dengan Z lebih besar 2,57 atau Z lebih kecil min 2,575. Keputusannya karena min ZA per 2 lebih kecil dari Z lebih kecil dari ZA per 2 dalam kurung min 2,575 lebih kecil min 7,31 lebih kecil 2,575, maka HO diterima. Kesimpulannya uji hipotesis di atas dapat diterima. Tingkat kesembuhan COVID-19 di Asia Tenggara. Singapura memiliki tingkat kesembuhan virus corona tertinggi di Asia Tenggara, yakni 44,9%. Hampir setengah dari total pasien positif terdeteksi di negara itu telah dinyatakan sembuh. Negara Asia Tenggara lain yang mengisi peringkat berikutnya adalah Vietnam dan Thailand, Kamboja, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Singapura menempati urutan pertama dengan jumlah kasus positif terbanyak di ASEAN, namun jumlah kasus meninggal dunia di negara tersebut hanya 12 orang. Kesimpulannya, COVID-19 merupakan infeksi virus baru yang mengakibatkan terinfeksinya 2.996.562 orang di seluruh dunia dan menyebabkan kematian 270.023 orang. Orang meninggal karena virus mematikan ini yang menyerang sistem pernapasan paru-paru. Virus ini bermula di Wuhan, Cina, dan pertama muncul pada 31 Desember. Disebabkan oleh salah satu pasar hewan terkenal di Wuhan yang dicurigai menular karena hewan, yaitu kelelawar. Kita harus mencontoh negara Singapura dalam penanganan pandemik virus COVID-19 ini. Di sana, pemerintah di sana sangat serius dalam menangani virus ini, kemudian merawat pasien virus ini dengan baik serta transparansi tentang info penyakit ini ke masyarakat dengan jujur tanpa ada ditutupi, serta kesadaran masyarakat di sana yang sangat patuh kepada pemerintah. Pencegahan virus ini harus dilakukan agar tidak menyebar secara luas. Oleh karena itu, kita harus peduli terhadap kebersihan dengan mencuci tangan, menggunakan sabun antibakteri, memakai hand sanitizer setelah melakukan aktivitas, tetap memakai masker jika akan beraktivitas keluar rumah. Kemudian kita harus melakukan social distancing agar memutus rantai penyebaran virus ini. Kemudian bekerja di rumah dan melakukan WFH, karena dengan kemudian itu maka kami percaya penyebaran virus ini akan berakhir dan semua keadaan akan menjadi normal kembali seperti semula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.